Pertama, semua itu kan kembali kepada nawaitu. Kalau Anda memutuskan, saya ingin punya satu anak saja, ya. Anda ikut program keluarga berencana. Jadi semua direncanakan. Niatnya apa? Nah itu. Ternyata Anda niatnya, Ustadz, saya ingin fokus. Sementara ini kan rezeki saya hanya cukup untuk satu anak. Kalaupun ada sisa, saya tabungkan untuk masa depan anak. Boleh enggak saya membatasi anak dengan niat supaya saya punya anak yang lebih berkualitas? Itu kan niat Anda. Nah, mari kita lihat di dalam surat An-Nisa tentang firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Jadi ayat ini mengatakan kamu harus mengkhawatirkan bila anak-anakmu lemah fisik, lemah intelektual, lemah iman, lemah ekonomi, pokoknya kalian khawatir. Hendaklah khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Falyattaqullah, hendaklah kalian takwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kamu bicara benar. Jadi kalau Anda memahami ayat ini, ya, ayat ini Anda pahami dengan pemikiran, oh iya, berarti saya kudu meninggalkan generasi kuat, ya, generasi yang berilmu, generasi yang soleh, generasi yang berpendidikan. Nah, itu semua butuh biaya. Akhirnya saya putuskan, mau punya anak satu. Kira-kira menurut Anda ini salah tidak? Anda memahami ayat seperti itu? Tentu saja tidak salah. Ya nggak? Setiap orang punya kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi yang Anda khawatirkan bukan karena khawatir tidak ada rezeki, tapi Anda khawatir tidak bisa mendidik anak. Kalau rezeki mah dijamin. Jadi Anda perlu sadar, perlu yakin, kita semua kudu yakin. Semua orang itu diciptakan dengan rezekinya. Semua orang. Anak saya yang pertama bawa rezeki, yang kedua bawa rezeki, yang ketiga bawa rezeki. Ya, Anda yang anaknya 10, semuanya bawa rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jadi kalau bicara rezeki jangan khawatir. Allah jamin. Yang tidak dijamin itu apakah anak kita soleh atau tidak. Nah, kesolehan anak itu balik pada ikhtiar kita. Jadi sebenarnya tidak salah kalau Anda mengatakan, saya mau program anak satu dan kedua bedanya 5 tahun. Supaya saya bisa mendidik lebih fokus. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Saya mau membatasi anak itu 2 saja. Karena ya kemampuan ekonomi saya seperti ini. Yang namanya anak itu kan bukan hanya diberi makan, tapi diberi sekolah terbaik, pendidikan terbaik. Akhirnya Anda putuskan 2 saja. Apakah Anda salah? Menurut hemat saya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa pun dikatakan, hendaklah kamu memikirkan masa depan anak-anakmu. Gitu. Ya. Jadi menurut hemat saya Anda tidak salah. Tapi ada juga di antara teman-teman kita yang mengatakan, nggak usah takut.
Anda punya anak 10 pun dia bisa hidup. Ya memang betul bisa hidup. Tapi masalahnya Anda bisa mendidiknya enggak dengan 10 anak. Nah kalau ini mah kan enggak dijamin kan. Nah jadi ada yang quality oriented, orientasinya ke kualitas. Ada yang quantity oriented, orientasinya ke kuantitas. Dan teman-teman kita yang berorientasi pada kuantitas itu selalu mengutip hadis tazawwadul waludal wadud. Nikahi oleh kamu wanita-wanita yang bisa melahirkan anak yang banyak, karena nanti di akhirat aku bangga, kata Nabi, dengan anak-anak yang banyak. Ya Nabi itu bangga kalau anak-anak kita ini soleh semuanya. Tapi kalau Anda punya anak 10, tak ada satupun yang soleh atau yang solehnya cuma 1, ya apanya yang membanggakan kan gitu. Nah jadi kalau menurut hemat saya, tentu saya sangat menghargai sahabat-sahabat kita yang orientasinya kuantiti, jumlah, dengan alasan semua dijamin rezekinya. Saya sangat menghargai dan kita semua perlu menghargai. Tapi kita pun jangan menyalahkan orang yang membatasi jumlah anak, memanage ya, antara satu anak ke anak yang kedua ada jeda 5 tahun, 4 tahun. Ada juga yang sudah saja di 2 anak. Ya selama Anda niatnya bukan takut tidak makan, niatnya takut tidak bisa mendidik. Ya, awas. Jangan takut anak-anak saya tidak makan, karena dijamin oleh Allah rezekinya. Tapi Anda kudu takut Anda tidak bisa mendidik anak. Itu orientasinya. Nah, perlu difikirkan juga yang namanya anak itu bukan hanya diberi makan, tapi juga Nabi pernah mengatakan, itu hadisnya masyhur ya, muru auladakum bis sholati sab'an, suruh anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun belum nurut juga, kamu perlu mendidiknya lebih keras lagi. Wa farriqu, dan pisahkan dari tempat tidurnya. Coba ini Anda lihat di sini. Pisahkan. Maksudnya apa coba? Kalau Anda punya 2 anak, Anda kudu punya 2 kamar. Pisahkan, kata Nabi. Jadi yang dimaksud kamu punya anak banyak ya perlu disupport juga dengan infrastruktur ya yang memadai. Punya anak 10 ya punya 10 kamar. Karena kata Nabi farriqu, pisahkan fil madaji', di tempat tidurnya. Nah, jadi kan menjadi tidak sehat. Punya 5 anak disimpan dalam 1 kasur, dalam 1 kamar, di situ campur lagi anak laki, anak perempuan. Ini udah nggak benar. Jadi yang dimaksud oleh Nabi banyak anak itu membanggakan ya kalau kita bisa memanagenya. Ya, jadi sahabat tercinta, idealnya kalau punya 3 anak, punya 3 kamar. Itu mah petunjuk Nabi. Hadisnya masyhur, wa farriqu fil madaji, pisahkan dari tempat tidurnya. Berarti kan kalau Anda punya 3 anak, 3 kamar. Paham, saya nggak punya 3 kamar. Oke, 3 tempat tidur. Ya nggak? Kalau saya punya 3 anak, kamar saya cuma 1, tempat tidurnya juga harus 3. Selimutnya harus 3. Tidak boleh anak sudah umur 7 tahun dalam 1 tempat tidur 2-an, 3 orang, itu nggak boleh. Nah ini juga perlu diperhatikan saudara-saudara sekalian. Jadi bukan sekedar orientasi banyak anak, tapi bagaimana sunnah-sunnah yang lainnya yang harus diperhatikan. Jadi jangan baca hadis tuh jangan 1, jangan cuma banyak anak, banyak rezeki, banyak keberkahan. Bukan hanya itu, tapi juga baca hadis Nabi, suruh anak-anakmu sholat di usia 7. Kalau nggak nurut juga di usia 10 agak keras, dan pisahkan dari tempat tidurnya ya. Nah, itu hal-hal yang juga perlu menjadi perhatian. Wallahu a'lam bishawab.